Ini chart IHSG, peta IHSG hari ini. IHSG-nya kalau kita lihat ya, ini hari ini naik lagi 0,68%, masih nguji resisten kuat di level 7.300. Nah, IHSG ini udah mulai agak kepanasan nih, udah mulai agak-agak hitting. Dan mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Selamat malam semuanya. Akhirnya kita kembali lagi ke IG Live jam 8 malam. Octavia Sari, Vivi Suryani, Kevin Ape, Aling Karina, Jesse Tantono. Rasanya beda ya kalau IG Live sore sama malam tuh. Kalau sore tuh kayak berasa apa ya, cepat terus buru-buru apa, tapi masih segar badan. Kalau malam, IG Live malam itu rasanya lebih relax, tapi kadang-kadang ngantuk sih. Ini pas lagi nggak ngantuk, lagi relax, rasanya relax, terus enak gitu. Habis IG Live terus siap-siap bobo. Malam semuanya, Christian Effendi, Medi Kristiani, Mona Sun, Jo Hendy, Pesialagan 73, Exu Soparto 281. Sani Muslimah, sebelum aku mulai aku mau nanya dulu nih. Beberapa hari ini tuh aku aktif banget bikin IG story gitu. Nah, aku mau nanya teman-teman semuanya yang hari ini baca IG story aku siapa? Siapa yang baca IG story aku? Coba tulis di komen. Hari ini aku bahas tentang apa tadi? Tentang apa coba? Nabung saham. Ya, jadi hari ini tadi aku nulis tentang nabung saham karena ada pertanyaan dari satu follower aku yang nanya, dia bilang dia tuh single mom, single parent, terus nanya mau nabung saham buat anaknya. Terus aku cerita bahwa saham tuh bukan buat tabungan gitu untuk anak, yang maksudnya kalau misalkan tabungan untuk dana pendidikan yang setahun lagi itu jangan gitu. Jadi taruh di tempat yang lebih secure. Tapi kalau misalkan yang dimaksud dengan tabungan adalah untuk long term banget, misalkan buat dia nanti ketika sweet 17, sekarang misalkan usia lagi masih 7 tahun, 10 tahun gitu, oh mau kasih hadiah saham boleh, atau mungkin buat warisan silahkan gitu. Belum udah bikin warisan. Anyway, yang belum baca tentang nabung saham di story aku wajib baca, dan aku bakalan lanjutin di IG live aku tentang nabung saham itu nanti, mungkin belakang-belakangan aku mau bahas tentang saham-saham hari ini dulu. Oke? Salvo ke foto-fotonya selebgram abis gitu tuh. Oke. Langsung aja aku bahas saham hari ini, dan pastinya saham potensial buat besok-besok gimana. Oke guys, ini chart IHSG, peta IHSG hari ini. IHSG-nya kalau kita lihat ya, ini hari ini naik lagi 0,68%, masih nguji resisten kuat di level 7.300. Nah, IHSG ini udah mulai agak kepanasan nih, udah mulai agak-agak hitting. Dan nanti rasanya di bulan Mei akan ada normal correction deh. Normal correctionnya sifatnya konsolidasi aja atau koreksi normal jangka pendek aja gitu. Karena ini April juga udah hampir habis, udah pekan ketiga bulan April ini, jadi Mei nanti bakalan ada koreksi gitu kira-kira. Terus hari ini tadi perbankan gede masih ngegas, dan seperti yang kita udah perkirakan, udah antisipasi, BCA ikutan jalan. Oh ya, thank you yang udah ngingetin disclaimer teman-teman. Pasar saham mengandung resiko ya. Jadi apa yang aku share di sini teman-teman mesti wajib pelajari lagi, jangan semuanya langsung dibeli gitu. Bentar ya, lampunya belum nyala, pantesan kok kayak ada yang aneh gitu. Mau nyalain lampunya dulu. Oke. Silau men. Berubah nggak?
langsung sling kinclong. Jadi rahasianya adalah lighting. Oke. Balik lagi ke BCA, BNI, BMRI, BBTN yang hari ini naik lumayan signifikan. Dan gimana kabarnya saham-saham ini, aku mau review. Jangan bosan ya guys, karena big investor pun mereka nggak bosan dengan saham-saham ini. Jadi kita nggak boleh bosan gitu. Oke, aku akan review untuk saham BCA dulu nih. BCA kemarin dia yang adem ayem aja di bawah, sedangkan yang lainnya naik. Angka 7.600 tuh kalau teman-teman ngikutin IG live aku, ini merupakan angka yang kita udah antisipasi selama berhari-hari sebelum ini, bahwa angka itu merupakan angka yang sangat murah sekali untuk masuk di BCA. Dan ketika dia kena di 7625, dia nggak mau nyentuh pas di 76-nya, beneran nih mantul nih, 3 hari kena 7625 mantul, dan hari ini tuh naik tinggi gitu. Besok kira-kira gimana? Kemungkinan besok BCA masih akan naik lagi. Waduh, aku nggak dapat barang nih, kemana aja kemarin-kemarin, udah diingetin terus gitu. Jadi kalau udah naik gini sih ya udah biarin aja, tunggu nanti turun lagi. Oke. Nah, teman-teman, sedangkan kalau yang patternnya secara teknikal menarik banget tuh BBNI. BBNI ini kemarin aku udah ulas sebenarnya, dia tuh patternnya perfect banget, pattern super trader gitu. Jadi ini konsolidasi panjang, didahului uptrend, terus kemudian dia breakout. Nah, untuk BBNI sendiri secara personally aku tuh baru masuk di area-area ini gitu. Jadi kalau untuk BCA, BRI aku udah masuk di bawah-bawah, tapi BNI waktu itu aku ada beli dan sempat kejual karena memang aku lebih fokus ke BCA dan BRI. Jadi aku ada masuk di sini gitu, dan aku mulai mau hold juga untuk rentang waktu yang lumayan lama gitu. Lama berapa lama? Minimal 6 bulan lah, 6 bulan sampai setahun, karena ekonomi baru mau recover. Terus nanti kalau misalkan dia mau turun lagi di sini ada koreksi, aku kepengen untuk masuk lagi. Wah, duitnya nggak habis-habis nih, beli-beli terus. Bukan gitu guys. Jadi kadang-kadang aku ngerasa bahwa wah, ini amunisinya buat beli saham udah habis juga. Tapi aku mulai mau rebalancing. Rebalancing gimana? Rebalancing saham-saham yang sekiranya big investor nggak gitu suka, jadi dia nggak gerak-gerak, kelihatan di net buy, foreign buy itu nggak pernah masuk di top 5 gitu. Aku mulai kurangin dan aku mulai masuk ke saham-saham yang investor gede mulai seneng gitu, atau masih seneng. Contohnya adalah, ini disclaimer dan disclosure aku pribadi ya, jadi mungkin bisa bersifat agak subjektif. Kalbe Pharma secara fundamentalnya dia tuh bagus banget sebenarnya, menarik banget dan stagnan terus. Tapi karena ya itu stagnan terus, dan aku lihat kok kayaknya big investor nggak terlalu suka itu, jadi aku kurangin untuk porsinya dari KLBF ini. Oke, terus bank kecil kok anjlok ya, Kim Yam Kitchen nanya gitu. Iya, jadi big investor sekarang lagi masih lihat bank-bank gede itu gitu. Terus Bank Mandiri, kita lihat Bank Mandiri ya. Wih, hari ini dia tuh breakoutnya cakep banget dan keren banget guys. Yang tadi sempat beli, congrats. Yang belum punya, jangan dikejar lah. Ya, pasti akan ada koreksi. Nah, disinilah saya mulai akan melakukan rebalancing my portfolio gitu. Jadi saham-saham yang geraknya alon-alon banget, agro nggak gerak-gerak gitu, aku akan pindahin ke sini gitu. Tapi nunggu dia koreksi. Jadi kalau ada satu saham yang ngegas naik kencang banget tuh nggak usah FOMO, nggak usah stres. Nah, buat teman-teman yang tiap hari nyariin saham winner terus, pokoknya tiap hari tuh maunya sahamnya arah terus yang dicari saham yang kayak gitu, teman-teman sabar deh ya, sabar. Kenapa? Karena sebenarnya untuk kita bisa menjadi seorang the true winner in the capital market, in the stock market, itu mesti sabar dan nggak perlu setiap hari kita win. Bahkan kita bisa kaya dari saham meskipun nggak setiap hari kita bener ya, nebak saham nggak setiap hari kita bener. Kalau aku belajar dari teman-teman aku yang mereka sangat berhasil dalam investasi saham, berhasil bahkan jadi konglomerat gitu ya. Saya lah di Indonesia nggak usah sampai Amerika, nggak usah sampai Warren Buffett. Sekarang aku belajar aja dari Pak Pandu Syahrir, komisaris IDX, terus kemudian belajar dari Pak Patrick Waluyo yang dia juga salah satu investor awal di
Gojek, GoTo, Gojek, Tokopedia. Terlepas dari perusahaan yang mereka invest itu adalah perusahaan publik atau perusahaan non-publik. Yang mereka lakukan adalah long term investing. Nah, di sini aku bukan mau discourage teman-teman trader, enggak. Tapi teman-teman mesti diversifikasiin portfoliomu tuh, jangan tiap hari tuh pengennya scalping atau cuan cepat sehari terus gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ngedengerin IG live aku sekitaran, sorry ya, aku agak-agak enggak ngeliatin komen dulu karena I have idea, ada sesuatu di kepala aku yang aku pengen share buat teman-teman semua, dan ini penting. Teman-teman kalau perhatiin, aku punya sharing idea selama 1, 2, 3 bulan terakhir. Aku udah mulai membawa tema investment. Ya, jadi BCA waktu itu aku infoin tuh investing, saham-saham perbankan gede itu terus Astra International sebelum dia naik ketika masih dia jongkok. Dan sekarang aku membawa tema investment ini bukan hanya untuk saham-saham big cap saja, bukan untuk saham-saham perbankan besar saja, tapi kita udah mulai ngelirik saham-saham yang kecil-kecil, second liner yang masih jongkok di bawah. Disclaimer teman-teman, kamu boleh ngikutin, kamu boleh nggak ngikutin. Kalau misalkan dia geraknya lambat, jangan ngoceh-ngoceh marahin saya gitu, karena ini yang aku lakukan di portfolioku. Dan kalau misalkan it doesn't work well, aku akan dengan siap hati untuk melakukan rebalancing portfolio. Contohnya Kalbe Pharma, aku gak gerak-gerak dari kapan hari cuan 5% balik lagi 0%. Ya sih, investasi jangka panjang tuh nggak perlu mikirin yang terlalu short term, tapi personally aku taruh duit di Kalbe Pharma ini menurut aku kegedean, jadi lebih ke money managementnya yang aku pindahin ke saham lain. Nah, saham-saham kecil-kecil apa, second liner apa yang bisa dilirik untuk mengisi ember investasi kita selain saham gede seperti perbankan besar, 4 perbankan besar dan juga Astra International, TLKM itu. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang dengar aku hampir tiap hari juga aku ngomong akhir-akhir ini akan saham 1, sektor properti, 2, sektor retail, yang ketiga sektor telekomunikasi. Nah, nggak semua properti, nggak semua retail, nggak semua telekomunikasi. Kalau properti, saham macam APLN, saham macam Asri, Alam Sutra kayak gitu, itu lebih cocok buat scalping. Jadi nggak cocok nih buat yang mau nabung saham kayak gitu ya. Jadi nggak cocok buat itu. Lebih cocok buat scalping atau swing trading kalau trennya udah mulai membaik gitu. Nah, tapi saham macam BSDE, SMRA, kemudian CTRA, Pewon, ini tuh cocok kalau kamu mau investasi yang rentang waktunya tuh juga nggak sampai lama-lama banget. Kamu bisa memetik hasil investasinya mungkin dalam 6 bulan sampai 1 tahunan tuh lumayan lah kalau mau nabur sekarang. Sekali lagi jangan ngoceh kalau misalkan ada 1 atau 2 saham ini yang geraknya mungkin agak lambat. Mindsetnya investing, nabur sekarang dikit-dikit selain untuk trading juga. By the way, Mtrade memang ada watch saham-saham properti ini buat trading juga. Dan tadi kita ada masuk di BSDE untuk Mtrade. Tapi untuk investment, I will remind you too gitu. Aku mulai untuk remind kalian, teman-teman semuanya. Terus kemudian selain itu retail ya, retail yang paling aku suka untuk jangka menengah itu adalah S Hardware. Simple aja, aku ngerti bisnisnya dan dia fundamental perusahaannya cukup bagus juga. Dan sekarang ini ekonomi udah mulai recover, mau udah rame semuanya, kayaknya udah nggak ada sisa-sisa pandemi itu, kayak udah nggak ada gitu ya. Nah, ini Derimi bilang hampir 1 tahun pegang Pewon, hari ini baru petik hasilnya. Ini baru permulaan. Kalau menurut aku ini baru permulaan, baru awal. Jadi diingat-ingat Instagram live aku beberapa hari ini. Mungkin kalau teman-teman udah beberapa bulan lagi, setahun lagi itu semua saham udah naik ya. Diingat-ingat hari ini gitu. Karena ketika saham itu masih berada di bawah, semua tuh pada masih takut masuk. Ngapain sih gitu, nggak gerak-gerak. Maunya yang tiap hari arah. Tapi kita harus mulai untuk investing. Jangan cuma trading doang. Oke. Real properti juga itu untuk trading aja lah ya. Terus kemudian aku masih suka ACS tadi. Terus kemudian telekomunikasi, boleh Excel, boleh ISAT, lebih ke technical. Sebenarnya lebih ke technical jangka menengah sih. Tapi kebetulan aku di Excel, ISAT aku mau juga ntar nunggu kalau pas dia agak-agak koreksi gitu.
dua-dua patternnya secara teknikal bagus gitu. Terus kalau mau yang investasi sampai investasi banget itu sebenarnya lebih ke TLKM. Masalahnya sekarang posisinya TLKM tuh udah ketinggian banget, dari tahun lalu tuh naiknya udah banyak dan kayaknya nggak terlalu ideal buat investing. Jadi kalau kamu punya TLKM porsinya ya jangan gede-gede, kecil aja gitu. Terus kemudian The Big Tower itu juga masih sangat menarik. Anyway, ini bukan aku nyuruh kamu beli saham-saham ini. Ini aku cuma cerita beberapa saham yang aku simpan di portfolio aku, sengaja aku beli dan aku simpan untuk jangka menengah gitu. Oke ya. Nah sekarang aku akan mulai ngomongin untuk saham-saham tradingnya gimana. Friend gimana? Friend trading aja lah ya. Nanti kalau trennya bagus kita boleh masuk. Friend itu saham sejuta umatnya sektor telco. Jumlah pemegang saham investornya banyak banget ya. Oke. Sekarang aku akan mulai review untuk saham-saham tradingnya. Nggak jauh beda dengan saham-saham yang tadi aku bahas untuk investing, tapi mungkin lebih ke teknikalnya. Jadi yang menarik buat trading sekarang tuh selain perbankan, properti dan konstruksi mulai bangun, masih di stage 1. Terus kemudian ada telco, terus kemudian kita masih ngelihat sektor komoditi. Nah, sebelum aku ngebahas yang lain-lain tadi, yang properti dan kawan-kawan, aku mau ngebahas sektor komoditi dulu. Kenapa? Karena komoditi ini menarik banget patternnya. Yang pertama, aku akan bahas DOIT. DOIT hari ini di Mtrade ada dibeli, terus kemudian dijual lagi karena scalping gitu. Jadi cut loss atau profit taking ya, aku nggak tahu tadi. Let me check. DOIT. Ya tadi ada cut loss untuk scalpingnya. Tapi teman-teman, buat swing trading, buat ya yang buat tradingnya masih bisa tungguin sampai level berapa? Level 500-an. Kalau keluar ijo-ijo boleh ditongkrongin nih untuk DOIT ya. Nah, jadi level 500 tuh di sini ini ada support MA20 dan juga support Fibonacci 618. Tungguin aja DOIT-nya ya, tungguin aja. Terus kalau buat ya nanti di Mtrade kita akan kasih tahu untuk buyback lagi buat swing trading, oke ya. Terus kemudian yang berikutnya sektor komoditi yang aku masih nge-watch, aku tongkrongin turunnya adalah Indika Energy. Ini juga menarik karena dia kemarin sempat naik lumayan tinggi. Terus kita nunggu koreksinya, dan juga Adaro Energy. Nah, terus dari sektor CPO apalagi nih kalau bukan sama apa? Yo, coba tebak. Bayu IP bener. Gosco ya. Jadi tadi Mtrade ada masuk lagi buyback Gosco. Kalau misalkan Gosco turun-turun dikit nggak usah takut ya, selama dia di atas 190. Kalau dia di bawah 190 sih sebenarnya artinya harus exit ya, atau mulai membatasi resiko. 190 tuh di garis biru ini gitu. Nah sekarang dia lagi turun konsolidasi dengan volume transaksinya kecil gitu. Hari ini baru naik dikit, volume transaksi lebih gede dari kemarin, which is itu bagus. Nah di Mtrade untuk Gosco sendiri tadi baru buyback, dan untuk jangka menengahnya kita ada nge-hold masih cuan 24-31%. Jadi buat yang punya Gosco yang beli beberapa hari kemarin dan udah jualan untuk jangka pendek, masih punya jangka menengah, hold dulu untuk jangka menengahnya gitu. Terus ini banyak yang ngebahas DOIT, aku udah bahas ya tadi. Harum, ada yang nanya Harum dan juga di SNG. Harum ini menarik banget karena dia yang duluan naik dari semua saham komoditi lain. Zaman komoditi yang lain masih terpuruk, dia tuh udah naik duluan di sini nih di September 2021 dan patternnya cakep. Nah sekarang kita lihat nih Harum kemarin juga udah naik lagi sampai hampir 14.400. Terus pas dia turun, dia koreksi bisa sampai level 11.825, 12 ribuan. Di area ini guys, ini area yang bagus buat kita mau masuk lagi untuk buy on weakness. Jadi tongkrongin aja beberapa hari ke depan, yang nggak mau pusing kayak
wah nanti aku kelewatan peluang atau gimana, langsung aja join Mtrade dengan cara klik link di bio aku atau ke mtrade.id supaya kamu bisa dapat reminder, bisa dapat trading signal dari kita. Dan Mtrade sekarang udah berlisensi penasihat investasi loh dari OJK gitu ya. Oke. Terus aku mau review untuk sektor konstruksi deh. Konstruksi udah lama kita nggak bahas ya. Habis itu kita akan ke sektor lainnya nanti. Nah, konstruksi hari ini dia tuh mantul dari area support. Cuman kita tadi masuk adikarya doang gitu. Kenapa? Karena benar-benar trennya tuh masih di bawah banget, kayak tren sideways di bawah banget gitu. Jadi kita lagi ngetes di adikarya. Jadi kalau kamu tadi ada masuk di WSKT atau di saham konstruksi yang lainnya, sebenarnya sama sih ya. Nanti profit takingnya juga sama. Kalau perkiraan kami sih dia bisa naik mungkin sekitaran 1-2 hari lagi gitu. Upside-nya untuk adikarya sampai level 755, mentok level 800 untuk jangka pendek gitu. Dan ini bukan yang strong recommended banget. Kita baru ngetes satu di adikarya untuk sektor konstruksinya. Terus teman-teman yang nyangkut di sektor konstruksi sabar-sabar aja. Kenapa? Karena nanti dengan pembangunan IKN ibu kota baru ya di Kalimantan sana, nanti ini juga akan perlahan secara gradual recover, dan adanya investasi SWF juga ini juga pasti akan recover. Nah, aku mau bahas untuk sektor perbankan, tapi bukan perbankan besar karena perbankan besarnya tadi udah aku bahas. Aku mau bahas yang perbankan yang yang menengah lah, BBTN, Bank Tabungan Negara. Ya, Mtrade ada masuk kemarin dan ini hari naik tinggi. BTN 1-2 hari masih bisa naik lagi, upside-nya sampai 18.30 bahkan sampai 18.40-an. Layak buat investasi jangka panjang nggak? Kalau aku sih lebih ke pendek menengah lah ya gitu. Jadi kalau jangka panjang aku udah kebanyakan di sektor perbankan ini, kebanyakan di saham big cap-nya. Jadi ya anyway, biarin aja. Aku nggak liatin juga sama sekali, nggak aku liatin gitu. Terus kita akan review untuk saham yang hari ini tadi breakout juga, AKR Korporindo Tbk. Secara fundamental AKRA ini juga terus recover, terus mengalami perbaikan. Hopefully nanti beberapa hari lagi mungkin kita akan bisa ngobrol dengan manajemennya juga, Pak Haryanto yang udah beberapa kali juga IG live bareng saya. Nah, ini untuk AKRA sendiri teman-teman boleh perhatikan di sini. Dia breakout dari satu pattern yang cakep banget ya. Aku mau kasih tanda. Oke, dia breakout dari cup with handle, patternnya cakep banget. Bisa sampai level berapa? Kalau ngelihat dari resisten atau target polanya di level 12.35 sampai 12.40-an. 12.35 sampai 12.40 ya. Jadi it's very interesting, breakoutnya juga volume transaksinya gede. Jadi ini masih bisa lanjut naik, masih bisa ngegas terus gitu. Sekarang kita lihat AKRA di Mtrade. Oke, ada jangka pendek, jangka menengah. Jangka menengahnya udah cuan 23%. Selamat guys. Untuk jangka pendeknya cuan 2-3%. By the way, sekarang saya mulai melihat di Mtrade jangka menengahnya tuh udah cuannya udah mulai puluhan persen. Jadi teman-teman mulai sabar, belajar ngehold saham ya, belajar ngehold saham. Tidak semua saham bisa di-hold. Nggak semua saham cocok di hold, tapi kalau trennya masih bagus ya kita bisa hold, why not gitu. Ngikutin petunjuk dari kita aja. Misalkan teman-teman beli AKRA nih, beli 100 juta gitu, terus kita pas jualan jangka pendek jual aja 50 jutanya. Yang 50 jutanya kalau kita kasih tahu jangka menengah boleh hold aja, siapa tahu nanti bisa jadi kayak ESA. Oke? Aduh, aku lapar. Apa yang bisa aku makan di sini? Makan mouse. Anita Hirawe, ya aku lagi IG live malam hari ini karena aku agak-agak boring sama kelas cikum aku. Jadi aku ini escape ceritanya, aku melarikan diri dari kelasku. Tapi ngefek sih, bagus sih. Oke, ada yang nanya GoTo, sabar ya. Aku masih mau bahas saham yang lainnya.
Aku mau bahas saham yang lainnya hari ini. Oke, Astra International aku belum bahas, dan ini tuh bagus banget buat investing juga. Aku sih ngarepnya dia turun dulu guys. Aku merasa kurang punya ini, tapi dia nggak turun-turun. Jadi dia bakalan turun cuman sampai 6.800 doang. Yang belum punya mungkin bisa ngambil di sini buat investing sebelum valuasi dia kemahalan. Sekarang kelihatannya udah agak naik valuasinya, harga juga udah agak tinggi, tapi sebenarnya upside untuk naiknya tuh masih lumayan jauh gitu. Bisa sampai berapa sih? Disclaimer juga ya. Hopefully akhir tahun ini bisa sampai 9.200. Di angka 9.000 sampai 9.200 ini merupakan resisten yang cukup kuat buat Astra International, which is itu merupakan level high-nya dia pada Mei 2017 kayak gini. Oke, aku disclaimer juga ya. Miss, invest ke anak ASII gimana? Oke, aku mau kasih education sekarang. Nanti saham-saham analisis aku bahas lagi nanti. Education. Investasi mau buat anak, mau buat hari tua, mau buat apapun. Kalau teman-teman mau investasi, jangan di satu saham doang. Berpikirlah seperti fund manager. Berpikirlah bahwa kamu sedang mengelola reksadanamu sendiri, ya. Kalau di luar kan kita bisa beli indeks ya, jadi atau mungkin reksadana indeks gitu, beli ETF. Tapi kalau di Indonesia itu belum common. Kenapa nggak kita punya reksadana sendiri, kita bikin ETF kita sendiri. Jangan semuanya di satu saham kayak tadi bilang ASII aja. Jadi di split. Tadi mungkin ada BCA atau nggak semuanya harus beli BRI, BNI, BMRI, terus kemudian perbankan udah nih, tambahin ASII, terus kemudian di mix lagi. Oh, tadi yang kecil-kecil apa tuh yang masih oke, misalkan ya ada XCL atau BSDE atau SRTG atau ACES atau TOWR, terserah. Nah itu semakin kecil saham ini punya kapitalisasi, porsinya di portfolio kita juga semakin kecil. Misalkan cuma 10% aja, yang gede boleh 30 sampai 40%, BCA boleh 30 sampai 40%. Terakhir aku ngitung BCA, kok BCA sih? Ya, saham investing aku yang gede-gede itu sekitaran 50% dari portfolioku, terakhir aku ngitung gitu. Jadi the whole portfolio investment dan trading kalau aku gabung itu saham-saham big cap perbankan tuh up to 50% gitu. Nah, jadi kenapa kita penting berpikir seperti fund manager? Kenapa kita mesti punya reksadana kita sendiri dan diversifikasinya tuh kayak gitu? Tujuannya supaya kalau misalkan ada 1 atau 2 saham tuh nggak jalan-jalan, kamu nggak akan pusing gitu. Jadi yang dilihat adalah growth dari total portfolio itu sendiri. Dan nggak usah ngoyo, bahasa Jawa, nggak usah stres dengan growth dari portfolio yang pelan-pelan atau alon-alon. Growth portfoliomu setahun 20% tuh udah bagus banget. Tahu nggak sih Warren Buffett itu target growth portfolionya dia, investasinya dia itu setahun tuh cuma 20%. Dan dari sini aku belajar banget bahwa Warren Buffett itu dia sangat sabar sekali. Aku baca satu buku yang kalau teman-teman misalkan ada waktu dan kesempatan beli, boleh nih aku coba cari. Gimana ya? Ya ini dia, The Psychology of Money. Jadi di buku ini dia tuh cerita bahwa Warren Buffett tuh punya partner namanya Rick Monis. Aku udah sempat cerita di story aku, probably kalau kalian ngikutin terus tahu ya. Jadi Rick Monis ini partnernya Warren Buffett dan Charlie Munger. Tiga-tiganya pinter, tiga-tiganya jago milih saham. Cuman Rick Monis ini dia nggak terkenal karena dia hancur, jatuh gara-gara dia tuh trading, beli saham, investing tuh pakai margin, pakai utang. Dan ketika dia investing pakai margin, pakai utang, pas sahamnya tuh jatuh, dia harus jual sahamnya, kena for sale. Berkshire Hathaway-nya dijual dan itu dibeli Warren Buffett dengan harga yang sangat murah sekali. Jadi intinya Warren Buffett tuh bilang cuma gini, yang membedakan Rick Monis dengan dia dan juga Charlie Munger adalah Buffett dan Munger itu dia sabar, nggak terburu-buru, yakin kok bakalan kaya, one day nanti bakalan kaya, yakin dan nggak ragu sedikit pun, tapi nggak buru-buru. Nah, Rick Monis ini dia terburu-buru. Di situ saya seperti merasa kayak diingetin, wah kadang-kadang aku buru-buru juga nggak sih? Kadang-kadang aku kalau lagi ngerekomen saham, aku lagi edukasiin kalian, kadang-kadang aku buru-buru nggak sih gitu, terlalu fokus ke trading padahal ada peluang untuk investing. Jadi kita mesti belajar di sini. Ingat guys, trading itu fun, nyenengin.
scalping itu fun, swing trading itu fun, bisa dapetin quick money. Tapi kalau kita lihat orang yang kaya-kaya, baik di dunia maupun di Indonesia, ya contohnya ya seperti yang tadi aku cerita, teman-teman aku kayak Pak Pandu Syarid, Pak Patrick Waluyo, terus siapa aja lah teman-teman yang investasi yang beberapa namanya nggak mau disebut gitu. Itu mereka justru dari long term investment. Oke ya, balik lagi. Oke, terus aku balik lagi ke sharing saham technical karena banyak banget juga yang mau nanyain tentang trading. Kita lagi nge-watch juga untuk saham cek dulu UNTR, United Tractors. Oke, saham model kayak gini nih, ini yang menarik buat di tradingin. Kok bisa? Karena dia uptrend, dia lagi naik terus ya, jadi dia membentuk higher low terus kemudian dia turun, ini turunnya dekat area support gitu. Jadi ini kita akan watch untuk buy on weakness gitu ya. Oke, terus kemudian selain itu kita lagi watch, tadi kan udah aku kasih tahu ya, kayak Doit, Gosco itu menarik untuk buy on weakness. Doitnya kita watch untuk buyback, buy on weakness juga. Terus kemudian kita akan watch untuk saham ESA, ESSA, Surya Esa Perkasa. Mana ya? Ini dia. ESA tuh hari ini dia tuh sebenarnya ngebentuk double tops. Tapi sebenarnya kalau kita lihat low hari ini dia udah kena target dari double topsnya gitu, udah turun gitu. Dan dia ketahan di area MA20, mantul di area MA20 gitu, ketahan di sini. Nah kita lihat nih, apakah besok dia bakalan breakdown atau enggak? Ini penentuan banget MA20 di sini. Jadi tadi M-Trade dia ada spekulatif buy on weakness lagi untuk swing tradingnya. Kalau sampai dia breakdown, kita yang jangka menengah bakal jualan. Kita masih ada untung 177% sampai 191%. Tapi kalau misalkan dia mantul, ya justru malah kita manfaatin buat swing trading lagi gitu. Kalau sekarang masuk buat jangka menengah ketinggian nggak? Masih lumayan ketinggian. Oke, ngomongin ESA, jadi keinget ASA, ASSA. Adi Sarana Armada. Nah, Adi Sarana Armada ini dikabarkan kemarin Pak Boy Thohir ada masuk sekitaran 10% ya. Dan ini cakep cakep banget chartnya, dia breakout dari pattern double bottomnya, ketahan di sini, memang ketahan MA, tapi kemungkinan besar bakalan naik. Jadi kalau kamu mau beli ASA, Adi Sarana Armada di area 2720 ini low risk, sekarang pun juga sebenarnya boleh beli. Kalau breakdown dari level 2720 ini bisa tonton cut loss. Oke, ASA cakep. Masuk ke antar aja bukan ASA. Thank you udah ralatnya. Oke, terus tadi ada yang nanya SMGR oke nggak sih buat investasi jangka panjang? Di buku aku yang lama nabung saham sekarang yang biru ini ada waktu itu bahas saham SMGR. Tapi seiring berjalannya waktu aku berubah pikiran. Kenapa? Karena dia termasuk komoditi dan aku nggak suka investasi di saham-saham komoditi cyclical banget gitu. Jadi kalau komoditi itu untuk benar-benar untuk yang trading aja. Kalaupun trading beberapa bulan ya, 1-3 bulan itu pakai technical banget gitu. Karena kita ngelihat sendiri sektor komoditi itu sangat volatile sekali. Sebulan naik, abis itu sebulan bisa turun banget sampai ke bottomnya gitu. Oke, P1 gimana? Oh ya, kelupaan bahas properti yang tadi aku udah bahas untuk investing, sekarang untuk tradingnya gimana? Kebetulan untuk properti ini masuk ke watchlist kita juga, dan BSDE tadi kita ada beli lagi karena ini ngebentuk low dan dia hari ini sebenarnya dia ada ngebentuk higher low di sini, twing gitu. Nah terus BSDE, terus kemudian apa ya? SMRA, kita lihat SMRA, Sumarekon.
Ya, Sumarecon ini kita masih watch juga, dia berpotensi untuk membentuk higher low juga. Terus kemudian ini P1 breakout lagi hari ini, volume transaksinya tinggi, tinggal ngehold aja sih guys, tinggal ngehold aja. Kalau yang belum punya masuk aja di BSDE atau SFRA, disclaimer juga ya. Oke, terus Bukalapak gimana? Ada yang nanya Bukalapak. Patternnya menarik banget. Kenapa? Karena dia membentuk inverse head and shoulders itu. Dia ngebentuk gini, inverse head and shoulders gitu. Ya, jadi untuk Bukalapak sendiri kalau misalkan dia breakout dari 376 bakalan bisa menguji resisten berikutnya 510. Tapi aku nggak mau beli dia untuk jangka menengah panjang. Resikonya lumayan gede, banyak banget nyangkuters di atas ya. Jadi banyak banget yang mau exit. Oke. WIRG. Oke, WIRG ini hari ini dia turun, volumenya kecil. Aku prefer kalau misalkan dia kan gini dulu nih. Dia kalau misalkan konsolidasi gini dulu, wah ini jauh lebih menarik daripada dia naik terus. Jadi biarinlah dia konsolidasi dulu. Yang punya modal di bawah banget silahkan kalau mau ngehold. Yang belum punya jangan beli dulu. Kalau yang punya modal di atas tuh artinya di atas angka 960 sampai 1000-an, better profit taking dulu deh gitu ya. Terus ADMR ini banyak yang nanyain kabar saham-sahamnya. Oke guys. Sama juga dengan ADMR, aku akan lebih senang ADMR ini kalau dia akan konsolidasi dulu, kemungkinan dia bisa turun sampai 2460. Jadi dia bisa zigzag kayak gini. Kalau zigzag kayak gini, ini bakalan lebih cakep ya, dan mungkin kita akan bisa buy kalau nanti dia konsolidasinya udah kelar. Oke, terus selain ADMR, oke, nih ada pertanyaan yang cukup bagus. Aku akan kasih materi-materi edukasi lagi, bukan cuman ngebahas tentang saham-saham doang, analisis doang. Karena ini yang berharga sebenarnya. Preloved by Nanas, caranya sabar ngehold saham gimana? Caranya sabar ngehold saham adalah yang pertama, pastinya kamu mesti ngerti dulu dong kenapa ngehold saham ini, kenapa dia layak di hold. Kalau kamu nggak ngerti kenapa dia bagus atau layak di hold, ya nggak usah di hold. Alasannya dua, bisa yang pertama secara fundamental, tapi secara fundamental tuh lebih susah kalau buat teman-teman pemula. Dan bisa ketipu, quote on quote tuh ketipu. Fundamental bagus, dia bisa turun. Fundamental nggak bagus, dia bisa naik. Jadi alasan kedua, kalau kamu mau ngehold adalah ngerti perubahan tren secara teknikal. Nah ini diajarin di Mtrade, tonton bisa daftar ke mtrade.id/. Investart, mtrade.id/investart. Kelas ini gratis. Caranya kamu tinggal aja download aplikasi Mtrade dan ada banner di situ, atau daftar ke mtrade.id/investart. Di situ tiap hari jam 3:30 sore, pas bulan Ramadan nih 3:30 sore, besok 3:30 sore, teman-teman bisa ikut itu. Jadi ngerti cara baca tren gimana. Kalau kamu ngerti cara baca tren dan ngerti trennya masih bagus, pastinya kamu masih akan bisa nge-hold saham itu dengan yakin. Aku kasih contoh aja, contoh saham Excel Axiata. Aku ada beli saham ini beberapa hari yang lalu pas dia breakout. Mtrade malah masuknya lebih awal gitu. Nah, aku nge-hold saham ini, aku nggak jual. Kenapa? Karena aku melihat bahwa si Excel ini trennya udah mulai oke. Ini downtrend, ini sideways, dan sejak breakout di sini 3 volume tinggi, ini bagus banget. Jadi meskipun dia nanti turun sampai level 2.950 atau level 3.000, ya aku nggak nyesel, aku nggak stres, aku biarin aja, aku akan mau hold aja Excel ini gitu ya. Buat teman-teman yang belum punya, better belinya nunggu di bawah ya. Jadi ini bukan rekomendasi beli, aku cuma cerita bahwa aku nge-hold gitu. Dan begitu seterusnya, selama dia nggak patah tren, aku hold terus. Itulah mengapa Mtrade bisa hold ESA sampai cuan 200% gitu. Tips yang ketiga untuk kamu bisa ngehold saham adalah diversifikasi dan beli sahamnya itu nominalnya jangan terlalu besar. Seperti yang aku bilang tadi, miliki reksadanamu sendiri, bukan cuma satu saham. Jadi diversified. Kalau dia nggak jalan atau belum jalan, nggak pusing. Oke, terus
cara tahu saham yang buat invest jangka panjang gimana, aku bahas besok ya, atau aku bahas, boleh deh ngecek story aku hari ini, aku ada ngebahas tentang nabung saham gitu. MTech dan gimana menjelang Piala Dunia Yogi Wak. Oke, aku akan bahas MTech dan SCMA. Oke, ini adalah MTech ya. Oke, ini MTech. Dia mau breakout sih, bagus sih. Dia mau breakout dari 2880. Terus ini resistennya kuat banget. Di sini susah banget breakout dari 2880. Jadi ini kemarin kayak konsolidasi berapa hari ini nyangkuters unload barang dulu, jualan dulu gitu. Jadi dia masih akan konsolidasi di sini. Nah, sebenarnya kalau agak panjang dikit konsolidasinya justru malah bagus. Karena dia bikin fondasi untuk breakout lebih oke. Tapi kalau konsolidasinya kecil gini, ini biasa sahamnya naik cepat tapi nggak akan lama gitu. Tren patah itu breakdown pakai MA berapa, bisa kita pakai support yang kita naikin metode Darvas gitu. Tapi kalau mau pakai MA 20 oke juga gitu, kayak kita di ESA kita pakai MA 20 gitu. Faisanti, Miss bahas nabung saham itu kalau tiap bulan beli itu beda akun atau gimana? Enggak dong, sama dong, di satu akun yang sama biar ter-average terus menerus gitu. Oke ya. GoTo ketinggalan. Oke, aku bahas GoTo sekarang, tapi sebelumnya aku mau bahas SCMA dulu, masih ada kaitannya sama MTech. SCMA sih masih di support ya, masih oke sih sebenarnya. Ini pas di area support, butuh sabar aja sih, butuh sabar aja. Asal dia nggak jatuh dari 258 gitu. Jadi ini masih consolidating, butuh sabar aja untuk SCMA-nya. By the way, disclosure aku gak punya ini karena aku gak suka nonton TV. Udah berapa lama aku gak nonton TV, nontonnya Netflix. Lapar. Oke, terus GoTo, Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia ini keluar candle kecil. Aku bukan dukun, jadi kalau misalkan aku ada meleset-melesetnya ngegambar ini, tolong dimaafkan, dan bukan aku yang bikin GoTo bergerak. Kemungkinan dia akan bergerak naik begini sampai 360 terus dia turun lagi, twing kayak gitu. Oke ya, ini adalah terawangan untuk GoTo secara teknikal. Aku mau jawab pertanyaan yang panjang-panjang karena biasanya yang nulis panjang tuh niat. Bukan cuma ngetik kode saham. Aku kok lapar ya. Ada makanan apa di sini? Ini dia. Ada biskuit lemon. Malam C. IHSG kan udah tergolong tinggi sehingga rawan koreksi dulu. Nah, pertanyaan saya, jika IHSG turun, apakah emiten yang harganya udah lumayan low risk ikutan turun juga? Oh, good question. Eka Putra Agus 01. IHSG udah tinggi. Kalau pas IHSG-nya turun, apakah saham-saham yang masih di stage 1, saham-saham yang masih di bawah itu bakalan ikut turun juga? Tergantung. Yang pertama, yang bikin turun IHSG itu apa? Contoh beberapa hari kemarin ketika GoTo masih aktif dan saham perbankan besarnya diem, yang nyeret turun tuh cuman GoTo. Jadi saham-saham yang lain nggak ikutan turun, santai-santai aja gitu. Tapi kalau seandainya turunnya disebabkan oleh faktor yang lebih general, contoh nih, data perekonomiannya tahu-tahu jelek, nah itu bakalan bisa turun semua, bukan cuman big cap-nya aja, tapi yang second liner bisa turun. Jadi tadi kayak misalkan aku bilang aku nge-hold Excel masih bagus trennya, tahu-tahu dia anjlok turun, ya udah kena cut loss gitu. Oke. Iklan apa ini mereknya aku juga nggak tahu. Emang ini punya Mayora ya? Enggak kok. Imported and distributed in India. Aku lupa invite Coach Tasya mau bahas update tentang fundamental beberapa saham penting. Nah ini nih, biar kamu ngerti kenapa nge-hold lama, at least kamu ngerti fundamentalnya juga. Udah sambil maafkan daku.
Daripada aku mati sekarang, mending aku makan dulu. Oke, Coach Tasya. Halo Miss. Hai. Sorry aku sambil makan loh. Iya. Enak nih biskuit lemon. Oke, Coach Tasya. Hari ini tuh saham-saham banking tuh kan naik lumayan signifikan ya. Nah, itu sebenarnya sentimennya apa sih? Terus kemudian secara global tuh gimana juga gitu? Oke, mungkin cerita dulu secara global nasional ya, biar teman-teman lebih tahu big picture-nya. Turunin dikit dong kamera kamu biar cantiknya kamu tuh kelihatan lengkap gitu, karena kelihatan temboknya. Cie. Turunin lagi kamera. Turunin lagi. Udah, Miss. Oke, cakep deh. Yuk, silakan. Oke, nah jadi kalau secara global sendiri ya sebenarnya nggak terlalu ada sentimen baru, cuman di sini kita perlu antisipasi ada banyak undecision gitu. Nah, di beberapa minggu ke depan nih, awal Mei itu bakal ada FOMC meeting ya, jadi mungkin kita bakal tahu keputusan nanti Bank Sentral Amerika tuh gimana mengetatkan kebijakan moneternya. Kemudian juga masih ada tensi geopolitik antara Rusia Ukraina gitu. Nah, kalau dari Indonesia sendiri kita juga udah tahu ya IHSG kita tuh udah terlalu tinggi, udah posisinya tuh nomor 1 di Asia Pasifik teman-teman. Cuman kenapa sih kok IHSG-nya kok masih tinggi, masih naik terus gitu ya, padahal banyak undecision. Nah sebenarnya mungkin ini karena euforia gitu ya dari investor, apalagi nih dari saham banking banyak inflow asing yang masuk, dan besok itu bakalan ada rilis laporan keuangan kuartal 1 2022 teman-teman untuk BBRI kalau nggak salah, dan tadi juga rilis BBCA Miss, dan hasilnya juga cukup memuaskan. Jadi ya wajar kalau ada ini ya kenaikan di saham-saham tersebut, karena ya ekspektasinya tuh tercapai gitu untuk para investor. Cuman ya kita perlu antisipasi aja untuk beberapa hari ke depan, karena kan ini udah mau libur lebaran tuh, kalau nggak salah mulai tanggal 29. Nah kalau trader-trader yang biasanya pakai margin kan pasti ada T+. Nah kalau T+2 berarti mulai tanggal 27 lah itu udah mulai pada jualan. Jadi ya mungkin kita harus antisipasi, karena trader-trader sama investor ya mungkin bisa jadi mereka raising cash untuk persiapan libur lebaran gitu Miss. Good. Bentar lagi lebaran. Kalau habis lebaran gimana sih? Disclaimer ya guys ya. Biasanya aku di market kan udah dari 2007 nih sampai sekarang, ya hitung aja udah berapa belas tahun. Aduh kelihatannya umurku berapa gitu. Masih belum jauh beda kok sama Coach Tasya kok. Oke, jadi selama bertahun-tahun di capital market ini aku ngelihatnya kalau pas lagi perekonomian lagi oke, abis lebaran tuh market seminggu 2 minggu kayak sideways dulu, abis itu naik. Disclaimer juga, kalau misalkan nggak naik ya jangan salahin saya. Jadi bakal stagnan dulu terus abis itu naik. Jadi mungkin di IHSG turun dikit, konsolidasi untuk melanjutkan penguatan. Tasya bentar ya, ini ada pertanyaan. Gimana pandangannya kalau ada yang bilang sering take profit uang kita tumbuh daripada kita hold lama karena gainnya unrealized, sedangkan kalau take profit gainnya realized? Sorry, aku kayaknya bakalan jawab ini di story aku, jadi follow Instagram aku dan Instagram MZ.id juga. Kalau mau follow Instagram Coach Tasya boleh juga. Jadi japri aku aja, tanyain IG-nya. Oke ya. Jadi aku akan bahas pertanyaan dari Kasyani 28 di story aku besok, jadi bahan story, dan aku akan kasih kamu MT 7 nama email WhatsApp Kasyani 28, tolong bisa DM aku gitu ya. Oke. Lanjutin Coach Tasya untuk properti. Oke, untuk properti ya sebenarnya di sini yang menariknya tuh kayak Pewon gitu, dia kan punya recurring income ya sekitar 57% gitu per full year kemarin 2021 gitu. Jadi kalau kita ngelihat COVID-nya tuh udah melandai, kemudian mobilitas juga udah mulai meningkat, orang-orang udah mulai banyak ke mall gitu ya, udah mulai banyak yang keluar, ya ini artinya recurring income itu bisa potensial meningkat gitu teman-teman. Dan kalau kita ngelihat kayak BSDE, terus SMRA, terus Cetra, itu kan juga mereka punya land bank besar ya, sama kalau nggak salah juga ada proyek di IKN juga teman-teman. Jadi market tuh mungkin expect ini bisa ada proyek di IKN gitu ya. Jadi nanti land bank yang di sana tuh bisa
dikembangkan lebih baik gitu teman-teman. Dan kalau nggak salah BSDE itu kemarin juga dari rilis laporan keuangan laba bersihnya tuh naik 3 digit gitu. Jadi properti overall sih sebenarnya secara fundamental masih bagus. Tapi ya kita juga tetap harus antisipasi ya teman-teman kalau ada risiko secara global dan nasionalnya gitu. Apalagi IHSG juga udah naik terlalu tinggi gitu sih. Oke. Ini Laurencia Karina bilang enak banget kayaknya, emang enak. Sorry ya Tasya ya. Oke. Ini ada yang nanya soal Bukalapak. Aku udah note pertanyaan kamu, akan bahas di story besok juga karena banyak pertanyaan di sini. Vinagnesia 98, kamu dapat M-trade 7 hari, langsung aja di MCMT7 nama email WhatsApp. Oke. Coach Tasya, ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk sentimennya? Oke, kalau sentimen ya, jadi tadi aku sempat baca Miss buat teman-teman antisipasi aja sih sebenarnya karena menjelang bulan Mei itu ada kata-kata gini Miss, sell in May and go away ya. Jadi ya walaupun ada kata-kata itu tapi teman-teman jangan takut juga sih, mungkin bakalan IHSG bisa sideways gitu ya. Karena sebenarnya cukup wajar gitu karena emang udah naik tinggi. Dan juga kemarin ada update gitu dari IMF sama dari World Bank sama dari BI juga, mereka menurunkan proyeksi ya, menurunkan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi memang untuk sampai akhir tahun ya memang masih ada resiko gitu. Tapi menurutku ini cukup wajar gitu ya. Mengingat kalau dari Indonesia sendiri kenapa diturunin gitu ya ekspektasi pertumbuhan ekonominya, karena kalau kita ngelihat rencana BI itu pertengahan tahun ini kan mau naikin suku bunga. Terus sekarang juga mau lebaran, akan ada pent-up demand, inflasinya itu naik. Jadi makanya buat normalisasi ya BI harus menaikkan suku bunga. Kemudian juga diskon pajak properti sama diskon PPNBM itu selesainya September 2022 gitu kan. Artinya nanti kuartal 4 itu akan mulai normal gitu ekonominya. Inflasi juga udah mulai naik, terus nanti juga ada seasonality dari Natal dan Tahun Baru gitu. Jadi makanya ya ekonomi bisa lebih rendah gitu ya daripada ekspektasi kita semua. Makanya BI pun menurunkan ekspektasi biar kita juga nanti bisa ya kalau sesuai ekspektasi kan akan lebih baik gitu ya daripada kita expect terlalu tinggi gitu. Jadi kita harus bisa manage ekspektasi lah gitu. Thank you Coach Tasya. Thank you Coach Tasya. Besok kita ketemu lagi ya Coach Tasya ya. Aku masih mau jawabin beberapa Siap Miss. Healthy Coach Yentar, makan yang banyak ya. Siap. Dadah Miss. Hari Kartini Miss BTW. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini Tasya. Selamat Hari Kartini untuk kita berdua dan semua. Lupa. Thank you Tasya. Ya, dadah semuanya. Dadah. Oke. Aku masih mau jawab pertanyaan Aka Pramasati. Aku merasa bersalah, Tasya ngomong aku makan. Ya udahlah. Gimana cara taunya? Sopan banget sih, bentar ya aku minum dulu. Oke. Lumayan udah nggak gitu lapar. Gimana cara taunya big investor masuk ke saham mana aja? Sumber infonya dari mana aja ya? Top foreign buy itu yang pertama, tapi itu buat tahu yang gede-gede banget doang. Terus kemudian kita bisa lihat top value transaction, top volume transaction dalam sehari, tapi itu lagging, udah agak-agak telat gitu. Yang menarik adalah sebenarnya dari chart. Aku sering banget kan ngebahas saham tuh ketika dia naik, volume transaksi tinggi, nah itu big fund masuk, duit gede masuk. Kayak Excel, ISAT beberapa hari terakhir, nah ini tuh naik dengan volume transaksi besar, itu yang masuk bukan retail, jadi itu big fund masuk di situ. Oke. Terus ini ada pertanyaan bagus juga sih. Aka Parama Satya, kamu dapat M-trade 7 hari di MCMT7 nama email WhatsApp. Biasanya kalau nabung saham idealnya berapa emiten? Oh my god. Pertanyaan yang nggak kejawab tolong tulis di DM ya. Nanti kalau pas aku ada waktu aku bahas lewat story. Apakah benar bulan Juli Agustus IHSG akan drop drastis? Gimana saham yang di hold 1 tahun? Apakah harus dijual lagi? Kalau BCA turun di bulan Juli Agustus, nanti pasti aku punya rezeki lagi, aku akan beli lagi. Oke, tenang ya. Jadi misalkan dia naik turun, naik lagi turun, turunnya tuh nggak akan sedalam yang ini. Jadi kalau misalkan marketnya nggak sampai crash amat, perusahaan yang
fundamentally oke, dan lagi disukai big fund, itu turunnya juga nggak akan signifikan. Sekarang kalau aku ngomong fundamental bagus, kayak saham consumer good fundamental bagus, tapi big fund sekarang investor lagi sukanya saham-saham perbankan dan saham teknologi. Nah itu jadi nggak terlalu menarik juga untuk jangka pendek ini gitu. Cuman kalau kamu mau spekulatif buat long term investing ya, I don't know deh, kecil aja, oke ya. Aduh, oke, udah makan 4 pieces, dihitungin ya ampun, bener-bener dihitungin. Oke, thank you semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Karena miss tadi by Excel di angka sekian-sekian, ini ada yang nanya besok boleh masuk di berapa? Ngelis 3 Excel ketinggian, jangan masuk dulu. Terakhir deh aku jawabin pertanyaan kamu biar kamu nggak tersesat nih, kasihan nih tadi yang mau masuk di Excel tuh udah kena resisten, jangan masuk lagi, tunggu dia turun mungkin 3050-an 3000 baru masuk lagi. Kalau udah masuk beberapa, masuknya baru tadi lagi, ini profit taking, udah deket profit taking di 3300. Jadi kalau Excel tuh aku punyanya di bawah sini. Mtrade apalagi udah punya duluan di bawah. Oke teman-teman, jangan lupa join Mtrade mumpung lagi ada promo lebaran. Langsung aja klik link di bio aku atau ke mtrade.id. Dan ya lagi ada promo lebaran sih. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau join sebagai coach Mtrade, diajarin trading dan investasi, boleh langsung ke email ke hr@mtrade.id atau DM aku juga boleh lah. Thank you semuanya, dadah, selamat malam, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.